Sekilas tentang buah dari klon BP308 yang untuk batang bawah dan sudah bisa berproduksi. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Cipto Kopi Sari. Di sini dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buah dari klon BP308 yang mana bibit ini adalah untuk direkomendasikan untuk batang bawah. Jadi untuk buahnya masih kurang maksimal. Seperti yang kita tahu, ini adalah buahnya dari klon BP308. Ini buahnya cenderung kecil, kemudian banyak yang berbiji satu seperti ini berbiji satu. Kalau yang berbiji satu buahnya bulat-bulat, dan untuk ruasannya pun ini agak panjang-panjang untuk ruas antar ruasnya. Dan kemudian untuk dalam satu dompol ini pun buahnya tidak terlalu banyak, maksimal hanya 20 butir. Itu pun yang paling banyak seperti ini paling banyak, ini sekitar 20 butir. Memang untuk kopi ini tidak direkomendasikan untuk dibudidayakan buahnya. Jadi ini hanya untuk dibudidayakan hanya untuk batang bawah. Karena kalau di buahnya ini kelemahannya adalah buahnya terlalu kecil, kemudian ruasnya juga terlalu panjang, dan isinya pun dalam satu dompol ini juga tidak terlalu banyak. Tetapi untuk keunggulannya adalah di perakaran. Tanaman ini banyak akarnya, tahan penyakit dan tahan terhadap nematoda. Sedangkan untuk cabangnya ini bisa mencapai 2 meter panjang cabang untuk BP308. Sehingga kalau untuk tempat-tempat yang agak sempit, ini akan mengganggu sekali untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dan satu lagi kelemahan dari BP308 ini adalah dia akan berbunga yang terakhir sekali. Jadi untuk menunggu kopinya ini merah ini sangat lama, karena dia berbunga terakhir, jadi bunganya sangat lama. Dan sementara petani itu biasanya kopinya itu selak dipetik, keburu dipetik. Jadi ketika yang lain sudah dipetik, untuk 308 masih belum bisa dipetik. Karena memang untuk direkomendasikan untuk hanya batang bawah, tidak direkomendasikan untuk pembuahan. Dan nantinya ketika ini nanti sudah siap disambung, maka akan disambung seperti ini menggunakan bibit yang lebih unggul, yang cepat berbuah, cepat buahnya bagus, seperti ini. Untuk penyambungannya sendiri pun sebenarnya masing-masing petani itu punya cara sendiri-sendiri dan kesukaannya sendiri-sendiri. Taruhlah seperti kami ini kami ini biasanya senang untuk menyambung itu dari sambung batang. Jadi seperti ini sambung batang. Ini kita sambung di ketinggian antara 80 sampai 1 meter.
80 cm sampai 1 meter kita sambung menggunakan metode sambung batang. Jadi nanti akan tumbuh batangnya. Dan ada pula yang disambung pakai cabang itu di ketinggian antara 120 sampai 150 cm ketinggiannya. Sebenarnya kelebihannya sama-sama cepat berbuah. Cuman kalau sambung batang ini kelebihannya dia adalah akan menjadi batangnya. Dan untuk klonnya sendiri pun tergantung dari yang sesuai dengan ketinggian di daerahnya masing-masing. Contohnya di daerah kami ini yang sangat cocok di ketinggian 650 mdpl adalah dari klon Tugusari, kemudian klon KM 534, kemudian klon BP 936. Sama saja sebenarnya, untuk semua klon itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi semuanya untuk batang bawah kami menggunakan BP 308. Ini semua sudah kita sambung. Mungkin demikian lor untuk video di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani, terutama petani kopi yang baru belajar. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan semoga dulur-dulur semuanya sehat selalu, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan tak lupa untuk para petani-petani muda, saya sampaikan tetap pemakaryo, ojo ngersulo. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.